Assalamualaikum. Halo Bapak Ibu Guru hebat seluruh tanah air. Perkenalkan, saya Siti Asminatus. Saya adalah guru BK di SMP Negeri 2 Pare, Kabupaten Kediri. Pendidikan adalah hak semua orang. Begitu juga dengan murid kita, mereka punya hak yang sama untuk bisa belajar secara merdeka dan tidak dalam kondisi yang terkekang. Sekolah harapannya bisa mewujudkan harapan tersebut. Sehingga impian kita untuk mewujudkan merdeka belajar tidak hanya sekedar tataran teori, namun sudah bisa menjangkau ke ranah praktik. Salah satu upaya untuk mewujudkan merdeka belajar adalah dengan melakukan asesmen diagnostik di awal proses pembelajaran kita. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Hal itu juga berlaku pada murid kita. Bila kita mengenal mereka sesuai dengan karakteristik, gaya belajar, profil mereka, dan latar belakang mereka, maka kita akan bisa memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu juga pentingnya kita menerapkan diferensiasi belajar di kelas kita. Coba kita bayangkan, murid yang berbeda-beda kita paksakan menerapkan dengan satu metode yang sama untuk semua murid. Yang terjadi pastinya mereka akan merasa terpaksa dalam belajar, tidak enjoy, dan juga pasti akan mengalami penurunan motivasi dalam mengikuti pelajaran. Untuk mencegah hal tersebut, saya mencoba menerapkan permainan atau ice breaking di awal proses pembelajaran. Selain itu, saya juga memberikan kebebasan kepada murid-murid untuk memilih konten materi yang ingin mereka pelajari dan keterampilan yang ingin mereka kuasai tanpa harus merasa dibatasi. Kemudian, saya juga membebaskan mereka untuk memilih cara belajar yang sesuai dengan kebiasaan belajar mereka. Dan akhirnya, mereka memberikan produk media hasil karya mereka dalam bentuk beraneka ragam sesuai dengan minat mereka tanpa harus kita tentukan jenisnya. Kalian menjawab dulu tes online ya. Saya sudah bagikan linknya di grup, silakan untuk kalian mengeluarkan HP-nya masing-masing mengerjakan langsung tes tersebut. Untuk mengawali penerapan layanan berdiferensiasi, saya melakukan asesmen diagnostik awal, yaitu dengan bantuan tes online untuk memetakan murid berdasarkan tipe gaya belajarnya. Murid menjawab satu persatu pertanyaan yang sudah disediakan, dan mereka bisa tahu hasilnya secara langsung. Sebagai validasi hasil tes, saya juga melakukan observasi secara kontinu kebiasaan belajar murid di kelasnya. Nanti itu hasil kalian tipe gaya belajar apa sesuai dengan hasil tes tersebut. Nah, nanti hasilnya harus rekap dulu, setelah itu kalian berkelompok sesuai hasil tersebut ya. Ya, hasilnya visual auditory. Terus Justin auditory, kinestetik, akal ya, kinestetik. Belajar tangguh. Tangguh bukan berarti tidak pernah jatuh. Belajar tangguh. Tangguh bukan berarti tidak pernah jatuh. Belajar tak kenal lelah. Tujuan kita belajar hari ini adalah kita bisa berlatih berpikir kritis, satu. Yang kedua, analitis.
Jadi 2 hal itu yang akan kita latih hari ini melalui format kelompok ya. Jadi nanti di kelompok kalian diberikan media ya. Puisi. Nah, puisi itu nanti kalian analisa ya di dalam kelompok. Nanti kalau ada masalah, kalian lebih kritis dan bisa mencari pemecahannya sendiri saat terjadi di lingkungan kalian, gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum kita mulai, kita sepakati dulu. Nanti saat di kelompok kalian harus aktif semua ya. Jadi tidak satu orang yang bekerja, tapi seluruhnya. Semua ikut urun andil bekerja ya. Entah itu nanti bagian memberi ide, atau yang presentasi, atau yang membuat medianya. Jadi disepakati semua ya, bisa semuanya untuk bisa aktif di kelompok? Ya, bagus. Setelah murid berkelompok sesuai dengan tipe gaya belajarnya, kemudian mereka memilih satu pimpinan kelompok dari salah satu anggota. Selanjutnya, pimpinan kelompok memilih satu media kumpulan puisi yang sudah disediakan. Dari buku tersebut, mereka bisa menentukan satu tema yang akan dibahas, didiskusikan, dan dianalisa bersama untuk dicari solusinya di dalam kelompok. Saya bacakan dulu instruksi yang harus kalian lakukan di kelompok. Nanti saya bagikan lembar instruksinya ke kelompok masing-masing ya. Jadi nanti yang ditulis judulnya apa, atau temanya apa, terus nanti kalian tampilkan di depan kelas bentuknya, medianya apa. Instruksi saya bisa, pinter-pinter murid kedua ya. Saya langsung bagikan di kelompok masing-masing ya. Setelah murid memahami dan menganalisa puisi tersebut, selanjutnya adalah mereka menuliskan rencana unjuk karya kelompok dalam selembar kertas. Di dalamnya berisi tema, media yang akan mereka gunakan, dan teknis penampilannya. Di samping itu, guru juga melakukan pendampingan dan melakukan observasi saat proses diskusi kelompok berjalan. Murid mengumpulkan rencana yang sudah mereka buat dan mengambil undian yang bertuliskan nomor urut tampilan unjuk karya kelompok. Kemudian setiap kelompok tampil bergiliran sesuai dengan urutan tersebut. Berikut diferensiasi produk yang sudah dibuat di dalam kelompok gaya belajar, mulai dari desain poster, juga skenario drama yang akan ditampilkan. Pertama, dilakukan banyak makan buah dan sayur, rajin aktivitas fisik, kelola stres, cek kesehatan secara rutin, tidak merokok, dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau nggak suka makan buah dan sayur gimana? Saya mau memberi masukan, posternya itu kalau bisa dibuat dengan lebih besar agar semua siswa itu bisa melihat. Dan itu tadi tampilan kelompok visual. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, guru bisa memberikan umpan balik pada kelompok dengan menyampaikan apresiasi pada bagian yang sudah baik dan memberikan evaluasi pada bagian yang kurang dan perlu dikembangkan kembali. Halo sobat Breakles. Hari ini kita kedatangan tamu Pak Hiro dari praktisi pendidikan. Kamu ini apa waktunya daring loh? Iya mas. Meskipun kita daring, kita harus belajar dari rumah karena kita adalah Belajar tangguh. Kalau belajar seperti ini kita gak akan boring. Belajar tunjukkan ya, kita akan lebih memahami materi yang disampaikan. Seru dan tidak membosankan. Senang karena dapat berkomunikasi dengan teman-teman saya. Dalam kelompok belajar tersebut dapat melatih kemampuan berpikir analitis. Nah ya anak-anak, hari ini kita sudah lewat semua, mulai dari tadi berdiskusi, tampil, unjuk karya, sampai sesi terakhir adalah refleksi yang sudah kalian sampaikan kesan-kesannya tadi. Semoga yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Demikian praktik diferensiasi belajar yang sudah saya terapkan di kelas. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.